Halo teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf untuk para member yang join di WordPress Bogor Meetup yang ketiga dengan tema optimasi WordPress dengan caching ya, terutama yang join online karena agak sedikit berantakan ya, sempat habis baterai, suara tidak terdengar dan sebagainya. Jadi ini saya buatkan videonya dengan materi yang sama ya, dengan slide yang sama. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang ketinggalan, yang kemarin sempat join terus keluar ya karena nggak nyaman, tetap bisa mendapatkan uh, materi ini. Selain itu juga video ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang akan join di WordPress Caching Part 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus. Oke, kita mulai ya. Optimasi WordPress dengan caching. Ya, pembahasannya saat meetup kemarin itu adalah tentang apa itu caching, tools dan plugin caching yang digunakan, terus implementasinya seperti apa, ini beserta tips-tipsnya, terus ada studi kasus dan demo, lalu ada tanya jawab. Terlanjut ke apa itu caching. Apa itu caching? Kita akan bicara mengenai definisi, manfaat, dan jenis-jenis caching. Oke, caching ya, definisi caching. Caching adalah teknik penyimpanan sementara untuk data yang sering diakses agar dapat mempercepat proses pengambilan data tersebut di masa mendatang. Nah, jadi data yang sering diakses. Data yang sering diakses itu biasa ditandai dengan pernah di-request ya. Jadi kalau data-data yang nggak pernah di-request itu bisa dibilang nggak sering diakses. Di-request aja nggak pernah, apalagi dibilang sering diakses. Terus dalam konteks website, caching ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses dan performa situs web dengan cara menyimpan salinan data yang sering diakses sehingga tidak perlu mengulang proses yang sama setiap kali data tersebut dibutuhkan. Jadi konsep dry itu kepake ya. Dry itu do not repeat yourself ya. Jangan kerja yang berulang-ulang untuk hal yang sama. Nah, caching ini bisa menghindari kejadian itu. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi saat ada user ya, misalnya ada user pertama. User pertama itu request ke sini ya. Ini kita anggap sistem ya. Sistem website, katakanlah WordPress atau apapun ya, sistem website. Dia request halaman A ya, user pertama request halaman A. Maka sistem akan cek apakah ada cachingnya, apakah ada salinannya. Saat tidak ada salinan, maka sistem akan minta data itu ke server. Ya, ke server artinya minta dibuatkan datanya. Nah, nanti di sini akan dibuatkan datanya. Contohnya kalau kita lihat halaman artikel gitu ya, itu akan dibuatkan ini judulnya apa, kontennya apa, yang buat siapa, itu uh, server akan baca database, beberapa tabel akan dibaca, ya terus ada penghitungan dan lain-lain yang hasilnya adalah sebuah halaman HTML. Oke, halaman HTML itu ya hasil dari pencarian. Bentar ya, warna biru aja. Hasil dari pencarian ini dari proses, bukan mencari dari proses, nanti akan diberikan ke user pertama. Jadi user minta halaman A, karena tidak ada salinannya, dia akan request ke server ya, diproses di sini, lalu hasilnya diberikan ke user langsung, data yang masih fresh. Nah, karena tidak ada cachingnya atau tidak ada salinannya. Nah, saat proses pengiriman ke user, nanti ya sistem akan membuat salinan ke
eee, tempat folder cache lah ya, ke tempat cache-nya. Oke, ini akan nyalin di sini nih. Ini ada file HTML tadi ya. Jadi yang dikirim ke sini, ke user ini disalin di sini ya, ke cache storage ya. Entah itu di memori atau di mana, sistem akan menyalin hasil yang dibuat oleh si server. Lalu begitu ada user yang kedua ya. Ini ada user yang kedua. User kedua dia minta data yang sama ya. Minta data yang sama ya, sama-sama artikel A misalnya ya. Minta data yang sama ke sistem. Sistem akan memeriksa apakah artikel A ini ada salinannya atau ada cache-nya. Jika ada, maka tidak perlu diproses di sini ya. Ini akan langsung dikembalikan ke atau diberikan ke user yang kedua hasil salinan tadi. Nah, itu cara kerjanya cache. Jadi si server ini nggak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Buat lagi artikel A, buat lagi artikel A. Padahal artikel A-nya itu aja, tidak terupdate ya. Jadi kalau ada update artikel A, yang ini akan dikosongkan atau di-clear cache-nya. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Oke. Saya yang kemarin ketinggalan waktu lagi meetup, jadi saya ada file ya. File dari WP Beginner ya. WP Beginner ini di sini WordPress behind the scenes ya. Jadi WordPress itu kita lihat klik, nah keluar satu halaman, klik ke halaman berikutnya. Padahal di sana ada banyak proses. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah ada berapa? Ada 29 ya. 29 proses. Nah, caching sendiri ya, biasanya plugin untuk caching ya. Itu ada di sini posisinya. Sama WordPress ditaruh di proses yang ketiga ya, step yang ketiga. Jadi sangat awal. Umumnya kalau kita install plugin caching ya, plugin cache, itu akan membuat file ini nih, advanced.cache.php ya. Jadi bisa motong. Begitu sampai di sini, nah si plugin ini bisa langsung mengembalikan cache-nya tanpa harus melewati proses-proses di bawah ini. Jadi jelas sekali dengan menggunakan cache akan menghemat resource. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Ini sembunyikan dulu. Oke, di sini ya. Manfaat caching ya. Jelas dari yang tadi teman-teman lihat, pasti akan meningkatkan kecepatan situs. Ya, website kita jadi lebih cepat. Karena apa? Karena nggak melakukan pekerjaan yang sama ya. Jadi kasarnya kita tuh langsung dapat fotokopiannya ya. Dapat fotokopiannya, nggak perlu nulis-nulis lagi di kertas. Karena memang datanya itu-itu aja. Terus meningkatkan pengalaman pengguna. Pastinya kalau websitenya cepat, usernya juga nyaman ya. Lebih puas untuk
apa, menggunakan website kita, mengurangi beban server. Kita lihat tadi bahwa dengan menggunakan cache, tidak ada proses ya untuk user yang kedua. Hanya user pertama aja server itu kerja, selanjutnya hanya sedikit kerja si sistem, cuma lihat ada cache atau enggak, begitu ada langsung dikembalikan, langsung dikasih cache itu ke user. Oke, selanjutnya jenis-jenis uh, web caching ya. Web cache itu ada apa aja sih jenisnya? Secara umum itu ada dua, ada browser caching dan server caching. Apa itu browser caching? Jadi browser caching itu menyimpan salinan file statis seperti gambar, CSS, JavaScript, ya, dan aset-aset statis lainnya di browser pengguna. Jadi user itu browsernya bisa nyimpan file. Nah, saat si user mengunjungi situs, file status ini disimpan nih. Jadi kalau pas pertama ya kayak tadi yang apa ilustrasi di depan, pertama dia akan narik dari server, terus disimpan di browser. Lalu begitu besoknya ya dia buka halaman yang sama, maka browser nggak akan menarik file-file statis yang tadi yang pernah dibuka sebelumnya dari server. Mereka langsung apa, tarik dari lokal karena sudah tersimpan tanpa harus download ulang. Ya, sehingga manfaatnya adalah mengurangi waktu muat halaman dan penggunaan bandwidth irit ya. Jadi kalau misalnya satu artikel ya totalnya ada 1,5 mega, dari 1,5 mega ini ternyata aset statisnya ya, file-file statisnya itu ada 1,3 atau 1,4 mega, itu irit. Dia cuma ngambil sekitar 100 atau 200 kilobyte. Jauh lebih irit menggunakan browser caching dari sisi bandwidth ya. Terus selain browser caching ada server caching. Server caching ini menyimpan data yang dihasilkan oleh server untuk pengguna ya, untuk mempercepat pengiriman halaman ke web pengguna. Misalnya halaman HTML yang dihasilkan oleh server disimpan dan diberikan langsung kepada pengguna pada kunjungan berikutnya. Ya, jadi uh, di ilustrasi yang sebelumnya kan ada user 1 sama user 2 ya. Pada dasarnya user 1 pun kalau buka kedua kalinya, si server ini akan memberikan data cache-nya ya, itu halaman HTML yang udah disalin. Jadi nggak generate HTML ulang, yang diterima adalah salinannya. Seperti itu. Nah, server caching ini ada banyak macamnya ya. Nanti kita lihat macam-macam server caching yang ada di WordPress. Nah, ini ilustrasi untuk browser caching. Jadi browser request ke server, ini respon, dapat file uh, dinamisnya biasanya atau HTML. Nah, dalam HTML itu ya ada uh, file-file pendukungnya seperti gambar, terus CSS, JavaScript ya. Biasanya 3 file itu selalu di apa dijelaskan oleh si HTML. Atau mungkin gampangnya kita buat seperti ini ya. Ini ada file HTML ya. Nah, HTML ini pada dasarnya hanya seperti kerangka ya, kerangka. Di dalam HTML ini ya, dia menyimpan daftar ya. Apa aja sih yang dia butuhin? Apa aja yang dia butuhin? Biasanya ada di header, tapi nggak harus ya, bisa di footer juga. Jadi apa aja sih yang dia butuhin? Misal ya, dia butuh gambar ya, dia butuh apa lagi nih? Uh, untuk stylingnya CSS, dia butuh JavaScript ya. Jadi HTML ini ya membutuhkan misalnya 3 file ya. Saat dikirim ke browser ya, server menjerat HTML saat dikirim ke browser ke sini.
nanti browser akan baca, ini si HTML butuh apa aja sih? Nah, butuh 1, 2, 3. Maka server akan tarik ini nih. Ini ditarik oleh server. Ini ditarik ya. Terus ini juga ditarik. Ini juga ditarik. Ya. Jadi yang di-generate oleh server hanya satu file, tapi di file ini menjelaskan butuh apa aja, akhirnya browser narik file-file yang dibutuhkan oleh HTML. Nah, file-file yang statis ini biasanya sama server ditandain ya dari web servernya bahwa ini statis dan bisa di-cache, tolong di-cache ya, tolong disimpan di lokal. Biasanya ada di header-nya ya, di response header, tolong di-cache selama 1 bulan atau 1 tahun ya. Maka ya saat ada perintah untuk meng-cache keterangan ini disimpan di lokal, browser akan simpan filenya di sini. Jadi 3 ini yang awalnya ada di server ya, itu disimpan di sini. Oke, jadi simpan di sini nih. 1, 2, 3 gitu kan di sini. Untuk kunjungan berikutnya, jadi misalnya si user 1 tadi udah lihat halaman artikel A ya di hari Senin, hari Selasa ya, hari Selasa dia buka halaman sama yaitu artikel A, minta ke server. Server akan kasih ini ya. Kalau emang belum berubah, artinya kebutuhannya masih 3 ini aja, maka yang 3 ini nggak diambil dari server ya, ambil langsung ke sini nih, ke cache ya, cache di browser. Langsung ditarik ke atas nih. Ya, jadi jelas bandwidth-nya yang tadinya narik 4 file, jadi hanya narik 1 file ya yang menggunakan data internet. Selanjutnya yang 3 yang 3 ini ambil dari lokal. Ya, data yang udah tersimpan di browser. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai browser caching. Semoga bisa dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke caching pada WordPress. Nah, caching pada WordPress ini pada dasarnya adalah caching uh, yang saya tulis di sini tuh caching di server side ya. Jadi di sini server caching. Ada apa aja sih? Uh, di WordPress itu ada yang namanya page caching ya. Jadi salinan halaman. Apa itu page caching? Jadi page caching ini menyimpan salinan lengkap halaman HTML yang dihasilkan oleh WordPress. Ya, seperti yang saya ilustrasikan di awal tadi ya tentang caching, itu pada dasarnya page caching ya yang saya ilustrasikan. Cara kerjanya nih sama seperti tadi, sama terus object caching. Object caching itu apa? Jadi WordPress itu di banyak proses dia akan query atau membaca database beserta ada juga operasi-operasi kompleks ya yang hasil dari operasi itu, hasil dari penghitungan atau pencarian itu adalah berupa objek. Misalnya data user, ya kan? User itu siapa, aksesnya apa aja, bisa apa aja gitu kan. Terus data artikel, artikel ini title-nya apa, terus isinya apa, user yang buatnya siapa, punya custom field atau enggak, ada komennya atau enggak. Nah, itu tersimpan dalam bentuk objek. Nah, gimana cara kerja object caching? Jadi, data yang sering diakses, ya sekali lagi, definisi data yang sering diakses ini bisa dibilang adalah yang pernah diakses sebenarnya. Ya, jadi hasil query dan lain-lain itu nanti disimpan ya dalam bentuk objek dari hasil proses itu disimpan yang kita sebut sebagai object caching ya, cache object cache ya. Sehingga
eee, proses untuk membuat objek tadi udah nggak diperlukan lagi karena objeknya udah tersimpan, nggak perlu lagi nyari-nyari ini artikel isinya apa, nggak perlu karena tadi isinya udah kesimpan dalam objek dan objeknya disimpan dalam cache, seperti itu. Jelas manfaatnya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari database, sehingga meningkatkan performa untuk situs dengan banyak pengguna dan konten yang dinamis. Nah, objek cache ini, jadi WordPress itu eh, by default ya, dia sebenarnya ada objek caching. Cuma mungkin bisa dibilang apa runtime runtime caching ya. Jadi hanya sekali jalan aja saat kita hit gitu kan kita request ke sana, WordPress dia akan simpan objek caching itu. Nah, objek caching ini akan langsung dibersihkan ya, langsung dihapus, di-clear saat prosesnya selesai. Jadi begitu dia udah jadi nih, halaman HTML-nya udah di-clear tuh objek caching-nya. Untuk jadi persisten atau objek caching itu nggak hilang, maka diperlukan plugin. Itu kalau nggak salah semenjak WordPress versi 5 berapa gitu ya. Jadi bisa dibilang plugin caching itu wajib ya, karena caching di WordPress itu sifatnya adalah runtime caching, yang begitu selesai hasilnya kita terima dalam bentuk, HTML di browser, udah caching-nya dihapus. Oke, selanjutnya ya, ada namanya OP-Code caching. Apa itu OP-Code caching? OP-Code caching ini adalah caching yang menyimpan ya hasil kompilasi skrip PHP sehingga tidak perlu di-compile ulang setiap kali skrip itu dieksekusi. Jadi sebagai informasi aja buat teman-teman, pada dasarnya CPU ya, CPU itu atau prosesor itu dia nggak kenal tuh, dia nggak ngerti skrip PHP. Jadi kalau skrip PHP dilempar langsung ke prosesor, prosesor nggak ngerti ini apa, if then else ini apa gitu kan. Ada yang namanya satu engine ya, Zen Engine, dia yang akan mengubah dari skrip PHP jadi bahasa mesin, bahasanya prosesor, atau istilahnya diparsing, ya diparsing dari skrip PHP, ya diparsing, ya diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti oleh prosesor. Nah, setelah jadi bahasa yang dimengerti prosesor tadi ya, atau orang bilang OP-code, setelah menjadi OP-code atau bahasa yang dimengerti oleh prosesor, itu hasilnya OP-code ini disimpan. Nah, gunanya apa? Untuk uh, menghindari proses berulang parsing tadi, ya, parsing atau compile. Jadi script PHP dibaca ini apa sih? Diproses, dijadiin OP-code, diproses, dijadiin OP-code. Nah, proses perulangan itu ya jadi hilang ya. Jadi hilang cukup sekali aja, cukup sekali pertama diparsing udah jadi OP-code, kasih ke prosesor. Begitu ada script yang sama, ya ada script yang sama uh, yang diperlukan gitu ya, yang perlu diproses, maka Zen Engine akan lihat, "Oh, ini udah ada OP code-nya, nggak perlu diparsing lagi, langsung dilempar ke prosesor." Seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya jelas akan meningkatkan kecepatan eksekusi skrip PHP sehingga mengurangi beban CPU. Ya, karena meskipun CPU nggak ngerti bahasanya PHP, tapi CPU itu akan terbebani saat ada proses untuk meng-compile atau memparsing skrip PHP ke OP-Code. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Oke, selanjutnya, nah ada lagi nih edge caching. Nah, edge caching ini juga banyak dipakai ya untuk website-website WordPress. Apa itu edge caching? Jadi, edge caching adalah teknik caching yang melibatkan penyimpanan salinan konten situs di web server ya, situs web di server yang berada di lokasi geografis terdekat dengan pengguna akhir. Edge case biasanya disediakan oleh uh, jaringan pengirim konten ya atau CDN
Content Delivery Network. Mereka akan membantu mempercepat pengiriman konten dengan mengurangi latensi dan mengoptimalkan rute data. Kita langsung ke sini aja ya, ke ilustrasinya kali ya. Ini dia. Nanti teman-teman bisa baca ya cara kerja sama manfaat. Langsung di filenya insya Allah akan saya share di deskripsi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi edge caching menggunakan Content Delivery Network ya, menggunakan CDN. Nah, yang hijau ini mengilustrasikan host server kita. Terus yang di sini adalah caching-nya ya. Kalau di CDN disebut sebagai POPS ya, atau Point of Presence Server. Ini user. Jadi, ini misal ini daerah USA ya, USA ya. Terus ini di Amerika, ini di Eropa, ini di Asia. Saat user dari sekitaran Asia ya mau mengakses website kita, nanti dari CDN itu akan diarahkan ke sini. Ya, jadi CDN itu yang mengatur rutenya. Bukan ke sini, tapi di sini. Kalau ke sini kan kejauhan nih. Ini kejauhan. Begitu dia minta dong website www.abc.com gitu ya. Dilihat dari mana nih usernya. Oke, ini ambil dari server sini aja datanya. Nah, data yang di sini adalah data salinan ya, case-nya ya, bukan data aktual. Seperti itu. Kalau user dari daerah Eropa dapat dari case yang di server Eropa. Jelas ya, jelas ini mengurangi latensi. Latensi itu adalah waktu yang terkait dengan jarak. Ya, jadi waktu yang terkait dengan jarak akses. Jadi kalau semakin jauh ya, semakin jauh lokasinya, maka latensinya semakin besar. Mungkin lebih tepatnya latensi adalah selisih waktu saat kita minta dari kita sampai ke tujuan, lalu dari tujuan sampai ke kita, itu latensi. Ya, kalau kita bilang TTFB itu ada gabung dari latensi saat waktu dari kita minta sampai diterima oleh server sana, ya oleh server, lalu dari server diproses, waktunya berapa lama, dan waktu dari server dikirim ke kita. Itu namanya TTFB. Jadi ada latensi, nah di sini proses. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi ini jelas mengurangi latensi dari case-nya sendiri, mengurangi proses penghitungan dan pembacaan data, langsung dapat file yang sudah statis di sini ya. Oh iya, satu lagi, CDN, kadang CDN itu nggak selamanya CDN membuat lebih cepat. Karena kalau file-file yang dinamis ya, begitu user minta ke sini, terus maka CDN ini tetap akan minta ke server. Minta dulu, balik lagi baru ke sini. Gitu. Jadi nggak selamanya CDN ini bikin cepat. Kadang bikin lambat juga, kecuali untuk yang statis, karena statis akan tersimpan di sini menjadi cache. Ya nggak semua yang pakai CDN itu akan otomatis tercase. Ada beberapa teknologi CDN yang mengcase file-file yang dinamis. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nanti untuk yang ini manfaatnya, cara kerja, silakan dibaca sendiri. Lanjut ke ini, tools dan plugin. Apa aja sih yang bisa kita pakai di WordPress? Oke, kita akan lihat fitur, kelebihan, dan kekurangan. Ini ada plugin WP Supercase. Nanti silakan dibaca. Ini juga silakan dibaca. Silakan dibaca.
Ini ada W3 total case, nanti silahkan dibaca, silahkan dibaca, silahkan dibaca. Kenapa yang satu sama kedua tadi silahkan dibaca, karena itu saya terus terang uh, bukan pengguna dua plugin tersebut. Jadi saya lihat dari repositorinya si WordPress, itu masuk dalam 4 besar. Jadi saya ambil 4 yang teratas, 2 itu termasuk. Nah, ini juga termasuk yang di 4 besar, dan saya menggunakan ini, Lightspeed Cache. Nah, pada dasarnya baik itu ini WP Super Cache, W3 Total Cache, dan Lightspeed Cache, ya, itu bisa dibilang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kenapa saya lebih ke Lightspeed Cache? Karena preferensi pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang lain silahkan aja. Yang penting ngerti konsepnya cache, terus nyamannya pakai yang mana. Disesuaikan juga dengan kebutuhan. Saya pakai ini karena kebetulan semua website saya itu berada di server yang menggunakan Lightspeed. Jadi saya optimalin pakai Lightspeed Cache. Untuk yang pakai Nginx atau apa aja biasa, silakan gunakan yang lainnya. Oke, nah Lightspeed Cache ya. Lightspeed Cache ini punya uh, server level full page cache. Ah ini dia yang saya bilang tadi, karena saya pakai servernya Lightspeed. Nah, Lightspeed itu punya punya cache uh, di level server. Artinya apa? Artinya Lightspeed itu bisa ngasih cache tanpa menyentuh script PHP sama sekali, tanpa menyentuh si WordPress-nya itu sendiri. Jadi begitu diminta halaman ini, dia lihat, oh ini ada cache-nya, langsung dikasih. Dia nggak pakai lihat ke WordPress-nya, ah ini apa sih, punya cache atau enggak? Enggak, karena dia udah di level server. Object cache, ya object cache tadi kita udah, apa namanya, udah dibahas ya. Object cache itu kalau di Lightspeed, dia ada dua ya yang didukung, yaitu disimpan di Redis atau Memcache. Nah, Redis sama Memcache ini adalah tempat penyimpanan yang berada di memori. Browser cache juga tadi kita udah bahas. Ini ada tambahan image optimization, ini sebenarnya di luar cache, tapi bisa mengoptimalkan website kita. Database cleaner, optimizer, ini juga di luar cache ya. CSS di luar cache, CDN support, ini bagian daripada Edge cache ya. Terus ada lagi yang menarik, ini ada ESI ya, Edge Site Includes. Jadi uh, yang di cache itu hanya bagian tertentu, jadi nggak full page ya. Jadi misalnya ada di bagian, gampangnya bagian komen ya, komennya itu akan dinamis. Jadi satu halaman di cache kecuali bagian komen, atau satu halaman di cache kecuali bagian keranjang. Kalau kita pakai apa, e-commerce ya, misalnya pakai WooCommerce itu ada keranjang, keranjang add to cart ya. Kadang ada angka 1 nih, kita belanjanya 2, totalnya berapa gitu kan. Itu kan dinamis ya. Jadi nggak apa namanya, saat kita nambah eh, keranjang belanjanya, karena itu ada di tiap halaman, dia nggak akan nge-cache gitu. Oke, lanjut kelebihan. Ini performanya sangat efektif dalam meningkatkan kinerja status, terutama jika dengan server Lightspeed. Terus fiturnya komprehensif, ya, cukup lengkap. Kalau gambar ini luar case sebenarnya, cuma penting karena, oh ya, sebagai informasi, proses setup cache ya, itu ada di bagian terakhir saat kita mendevelop website ya. Jadi sebelum kita buat cache-nya, itu kita perlu optimasi kayak SEO, optimasi gambar, terus minify CSS, minify JavaScript, dan lain-lain. Nah, itu meskipun itu di luar dari lingkup ini, cuma sebagai informasi aja bahwa proses caching ya, setup cache itu ada di bagian terakhir.
dari, fase-fase pembuatan website. Oke, kekurangan dari Lightspeed Cache, jadi nggak ada produk yang sempurna, pasti punya kekurangan. Ini kinerja terbaik dicapai pada server Lightspeed. Nah, jadi kalau di server lain bisa berfungsi, cuman hasilnya nggak sebagus di server Lightspeed. Pengaturan awal bisa memerlukan waktu untuk konfigurasi optimal, terutama bagi pengguna baru. Nah, ini karena kebanyakan fitur ya, jadi bikin orang kadang tuh bingung. Jadi ada kesan bahwa plugin Cache itu bikin repot, yaitu dia ada tambah-tambahan kayak optimasi gambar lah, minify CSS lah, padahal kan itu sebenarnya bukan bagian dari Cache, yaitu optimasi lain ya. Bagian dari optimasi, tapi bukan bagian dari Cache. Seperti itu. Oke, selanjutnya Cloudflare ya. Cloudflare adalah salah satu layanan CDN dan keamanan web yang paling populer di dunia. Layanan ini membantu meningkatkan kinerja situs web dan melindunginya dari serangan. Ini populer banget ya, yang biasanya udah main di WordPress, minimal pernah dengar tentang Cloudflare. Ada fitur apa aja sih? CDN pastinya ya. Terus DDoS protection, dia bisa melindungi situs dari serangan DDoS. Terus web application firewall, bisa memblokir serangan berbasis web. Ini yang ampuhnya di versi berbayarnya ya. DNS, DNS adalah andalannya ya, maksudnya selain CDN. Sebenarnya yang lebih populer dari Cloudflare ini orang banyak pakai bukan karena CDN-nya, tapi karena DNS-nya. Dia enak banget emang kalau kita set DNS di Cloudflare. SSL, TLS, ini menyediakan SSL gratis dan mendukung HTTPS. Ya, zaman sekarang SSL itu udah gampang dibuatnya, nggak perlu bayar ya. Ya, terima kasih banyak buat siapapun yang terlibat dalam pembuatan Let's Encrypt ya, itu luar biasa ya. Kalau dulu SSL adalah barang mewah, sekarang gratis. Nah, salah satunya Cloudflare yang menyediakan itu. Caching ya, pastinya caching karena kita hari ini topiknya adalah caching. Ada Argo Smart Routing, nah ini sebagai informasi aja, ini juga berbayar. Analytics, ada analitiknya juga sebagai informasi, sebenarnya nggak terlalu ada kaitannya sama caching. Ya, kelebihan kinerja global seluruh server di dunia meskipun konten adalah ya itu seperti yang udah kita bahas sebelumnya mengenai CDN, keamanan kuat. Ini bagus ya kalau menurut saya sih, untuk yang versi free aja udah sangat membantu menjaga website kita. Gratis, paket gratis dengan fitur dasar yang sudah sangat berguna. Luar biasa Cloudflare ini. Gratisnya aja udah mantep. Mudah digunakan, konfigurasi yang relatif mudah dan cepat. Oke, kekurangannya ya yang gratis pasti terbatas ya. Terus konfigurasi awal, pengaturan lanjutan mungkin memerlukan pemahaman teknis, terus batasan case. Ya, di Cloudflare ada batasan case ya. Kalau nggak salah batasan cache-nya itu sekitar 500 mega, jadi lebih dari 500 mega itu akan kehapus yang terakhir, yang paling lama nggak diakses. Nah, itu dianggap bukan sesuatu yang sering diakses. Ingat ya, jadi cache itu pada dasarnya memang menyimpan data yang sering diakses supaya mudah saat orang ingin mengakses kembali. Jadi wajar kalau apa namanya, yang dihapus adalah cache yang lama, dianggap nggak sering diakses. Meskipun demikian, sebenarnya kita bisa memperbesar itu. Cloudflare itu ada cache reverse, artinya uh, kita bisa kasih tambahan lagi nih, gitu kan. Jadi oleh Cloudflare itu ada tier 1, tier 2 gitu, data bisa di tier 1 kita cache-nya udah hilang, dia akan lihat di tier 2-nya hilang juga. Nah, kita bisa di R2 ya, atau R2. R2 ini adalah storage-nya si Cloudflare berbayar, kita bisa set di sana cache-nya. Jadi pada dasarnya batasan cache ini bisa ditanggulangi dengan paket yang berbayar. Itu sih poinnya.
Oke, lanjut. Ah, ini Quick Cloud. Quick Cloud ini sama CDN juga ya, mirip-mirip dengan Cloudflare meskipun tidak sekomprehensif Cloudflare ya. Namun ini sangat cocok banget untuk yang menggunakan Lightspeed Cache. Ya, layanan ini menawarkan optimasi kinerja dan keamanan yang mendalam. Nah, eh di awal saya sempat jelaskan juga bahwa umumnya CDN itu dia nggak nge-cache file-file ya atau konten-konten yang dinamis. Nah, Quick Cloud ini nge-cache. Jadi untuk yang dinamis, di-cache oleh Quick Cloud. Quick Cloud itu bisa tahu konten ini udah berubah atau belum. Sehingga kalau kita punya artikel A gitu kan, HTML-nya itu kan dianggap dinamis ya, yang status itu adalah aset-asetnya seperti gambar, CSS, dan JavaScript. Nah, kalau Quick Cloud, dia HTML-nya pun di-cache. Dia bisa tahu ini udah berubah atau belum. Berkat apa? Berkat plugin Lightspeed Cache. Nah, jadi itu ada komunikasi antara website kita dengan Quick Cloud. Yang komunikasi adalah plugin Lightspeed Cache. Seperti itu. Oke, ini fitur-fitur Quick Cloud. CDN ya, menggunakan teknologi Quick atau HTTP3 yang eh, cukup mutakhir ya. Udah HTTP3 untuk pengiriman konten yang cepat. Terus dynamic content caching tadi nih ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mendukung caching konten dinamis serta konten statis ya. Dinamis aja bisa, apalagi statis. Dia juga ada image optimization, terus critical CSS. Nah, ini apa namanya? Termasuk settingan-settingan yang beresiko ya, critical CSS. Saya pribadi sih jarang pakai ini ya, hampir nggak pernah malah. Page speed optimization, ya, fitur optimasi kecepatan halaman berdasarkan Google Page Speed, DDoS protection juga cukup bagus ya. Terus SSL, dia juga menyediakan SSL yang gratis dari Let's Encrypt. Oh ya, tadi bicara dynamic content caching, jadi sebenarnya Cloudflare juga bisa pakai pluginnya Cloudflare itu pakai Apo ya. Untuk WordPress itu ada Apo. Jadi Apo tuh kalau nggak salah keluar untuk nyaingin Quick ya. Saya pernah pakai beberapa kali sih, tapi sepertinya kalau yang saya rasakan pribadi lebih nyaman pakai Quick ya untuk konten dinamis. Kelebihan Quick Cloud ya, integrasi dengan Lightspeed Cache, bekerja optimal dengan plugin Lightspeed Cache. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi mohon maaf, bukannya saya apa terlihat eh, terlalu Lightspeed banget, tapi emang saya di batas itu ilmunya gitu. Maksud bukan ilmu pengalaman ya, pengalaman dan ilmunya emang lebih banyak di Lightspeed karena sehari-hari saya pakai Lightspeed. Ya mungkin yang pakai Engine X suatu saat akan menjelaskan bahwa Engine X lebih baik, itu bisa jadi. Ya karena keterbatasan saya bisa bilang integrasinya ini emang luar biasa ya. Jadi Lightspeed, web servernya, terus plugin-nya pakai Lightspeed Case, CDN-nya pakai Quick Cloud. Itu benar-benar istilahnya kayak ada lemnya gitu, semuanya nyambung. Itu bekerjanya hampir sempurna. Kecepatan tinggi ya, teknologi terbaru ya, Quick dan HTTP3. Terus optimasi mendalam, ya tadi yang saya jelaskan dari fitur operasi berjalan karena tiga ini ya, Quick Cloud, Lightspeed Cache, dan Lightspeed Server itu uh, integrasinya bagus banget. Gratis untuk pengguna Lightspeed. Jadi beberapa fitur gratis untuk pengguna server Lightspeed dan plugin Lightspeed Cache. Oh, gratis dengan batasan sih pastinya ya. Insya Allah kita akan bahas ini di meetup tanggal 3 detailnya ya. Kekurangan, kompatibilitas, optimal untuk situs yang menggunakan Lightspeed Cache. Jadi dianggap optimal, ya betul. Tapi bisa juga sebenarnya dipakai untuk Engine X dan web server lainnya.
Saya baca di websitenya nggak harus pakai, server Lightspeed ya, cuma wajib pakai plugin Lightspeed Case, gitu. Lalu di sini pembayaran berdasarkan penggunaan. Nah ini, eee, untuk yang datanya besar ya, bukan data, mungkin untuk website yang rame, yang banyak diakses, ini biayanya akan lebih besar daripada kita pakai Cloudflare, karena Cloudflare itu dia paketan ya. Kalau pakai Apo, kalau nggak salah dulu tuh $5, nggak tahu sekarang. Nah, kalau paket yang di atasnya itu, nah apa ya, bisnis apa ya kalau nggak salah, bisnis atau apa, saya lupa yang berbayar, udah lama nggak pakai Cloudflare berbayar, itu terakhir $25 sebulan. Tapi fix ya, fix, bukan berdasarkan penggunaan. Nah, kalau Quick Cloud ini berdasarkan penggunaan. Jadi semakin banyak yang akses, semakin banyak pengunjung, maka biayanya akan semakin membengkak. Dan harusnya fair sih ya, banyak akses berarti kan banyak keuntungan ya, minimal dari iklan atau apa gitu ya. Oke, lanjut ke pengaturan kompleks. Lanjut ke kekurangan berikutnya, pengaturan kompleks memerlukan konfigurasi dan pengaturan yang cermat untuk kinerja optimal. Ya, untuk yang belum terbiasa, ada kesan seperti itu. Makanya nanti kita akan lihat nih, insya Allah di tanggal 3 ya, pengaturan Cloudflare itu seperti apa, ya konfigurasi Cloudflare agar hasil kinerjanya optimal. Oke, selanjutnya ada Bunny CDN. Bunny CDN ini layanan CDN yang cepat dan andal. Dirancang untuk memberikan konten web dengan kecepatan tinggi dan biaya rendah. Jadi kalau tadi Cloudflare itu gratis, terus apa namanya, uh, Quick Cloud berbayar dan harganya lumayan, ya. Kalau Bunny CDN ini berbayar tapi murah, gitu. Hasilnya juga saya belum pernah compare ini sih ya, apa namanya, apple to apple langsung, cuma yang saya rasain ini lebih cepat diakses dari Indonesia. Nggak tahu kalau dari negara lain. Kalau kita pakai Bunny CDN, diakses dari sini tuh lebih cepat. Oke, fitur CDN, jaringan server global untuk pengiriman konten yang cepat, yaitu CDN. Dia juga ada image optimization, video delivery, jadi support untuk video, real time monitoring ada. Terus security, dia ada HTTPS juga, dan proteksi hotlink, custom rules ini juga ada. Ini sih di mana? Hampir di tiga-tiganya ada ya custom rules. Kecuali di Lightspeed mungkin nggak selengkap di sini. Tapi ini masih di bawah dari uh, nggak sama lah ya, mungkin mirip-mirip dengan yang di Cloudflare. Cloudflare yang free maksudnya. Oke, kelebihan CDN. Kelebihan CDN ini biayanya rendah, harga kompetitif dengan performa tinggi. Ya, ini sejauh ini CDN terbaik dengan harga yang termurah yang saya pernah coba. Karena yang saya pernah coba juga nggak banyak ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih bagus dan lebih murah, silahkan di-share aja. Bisa di komen atau nanti saat lagi meetup tanggal 3. Kecepatan tinggi, ya server yang dioptimalkan untuk pengiriman konten yang cepat, terus mudah digunakan, ya ini gampang dipakai. Selain murah, cepat, gampang lagi dipakai. Skalabilitas mudah diskalakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sekali lagi, nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kurang fitur keamanan lanjutan. Ya, tidak sekomprehensif Cloudflare dalam fitur keamanan. Ya, dia belum ada WAF-nya. Pembayaran berdasarkan penggunaan. Nah, ini dibilang biaya dapat meningkat dengan penggunaan yang tinggi. Nah, terus terang sih kalau untuk website-website yang so-so ya, maksudnya yang biasa-biasa aja ya trafiknya, nggak sedikit, nggak banyak, ini lebih murah daripada Cloudflare yang berbayar. Gitu ya. Tidak ada paket gratis. Tidak seperti Cloudflare, Banisidian tidak menawarkan paket gratis. Ya sayangnya di sini nggak ada paket gratis, tapi ada trialnya. Sebenarnya ada trial beberapa hari atau beberapa giga gitu, saya agak lupa.
Di awal-awal saya pakai Bandicidian ini, sempat pakai yang trial dulu, begitu ngerasa, wah enak nih, cepet nih. Sekarang saya pakai yang berbayar. Dan saya sarankan teman-teman pakai ini. Menurut pengalaman saya ya, ini murah harganya. Oke, lanjut. Sampai sini aja tadi ya untuk tools dan plugin di WordPress yang terkait dengan caching. Sekarang kita lanjut ke implementasi caching. Implementasi caching ini sebenarnya sama aja ya dengan plugin yang lainnya. Saya juga tambahin ini ada 5 tips implementasi di WordPress. Oke, implementasi pada WordPress instalasi seperti biasa ya. Yang pertama pilih dulu plugin caching yang sesuai dengan kebutuhan situs teman-teman. Ya, pelajari dulu masing-masing pluginnya. Nggak perlu ikuti saran dari saya pakai Lightspeed kalau teman-teman web servernya nggak pakai Lightspeed. Kalau pakai Nginx, Apache atau apa ya, silakan lihat plugin yang sesuai. Terus install plugin melalui dashboard WordPress. Cari aja pluginnya, terus diinstal. Setelah itu konfigurasikan plugin sesuai dengan rekomendasi dan kebutuhan yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan website teman-teman ya. Optimasi. Optimasi aktifkan page caching untuk penyimpan HTML jadi page caching, terus objek cachingnya juga diaktifkan. Terus kalau dia support untuk browser caching juga diaktifkan. Kalau bisa pakai OP Code caching juga ya kalau tersedia di server. Jadi OP Code caching ini tergantung dari hostingannya ya, menyediakan atau enggak extensionnya. Dan sekarang sih kebanyakan hostingan itu bisa kita set ya. Jadi PHP-nya itu per masing-masing account. Ini kan di PHP ya, OP Code Caching ya. Namanya OP Case ya. Jadi kita bisa aktifkan dengan cara mengenable extension OP Case pada PHP. Selanjutnya untuk optimasi lagi gunakan CDN. Ya, zaman sekarang CDN itu udah hampir wajib. Oke, tip caching pada WordPress. Lanjut. Ini nomor 1, memilih plugin caching yang tepat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan situs, terus pastikan kompatibel dengan tema atau plugin lain yang teman-teman gunakan. Dan jangan lupa ya, cara uninstall-nya teman-teman harus tahu. Ya baca dokumentasi untuk cara uninstall. Jadi pelajari caching yang plugin caching yang mau digunakan, termasuk cara uninstall-nya. Banyak kasus, banyak keluhan ya bermasalah dengan plugin caching. Jadi caching itu saat mereka uninstall, dia main masuk ke plugin, terus dibuat apa sih ya, nonaktif, di disable, terus dihapus. Biasanya rusak ya karena apa namanya, untuk uninstall umumnya kita harus clear cache dulu, disable cache, nah baru kita disable pluginnya baru di-delete. Umumnya seperti itu, tapi teman-teman silahkan baca ya. Setelah menentukan plugin apa yang tepat, baca cara uninstall-nya. Oke, tips yang kedua, memahami batasan caching. Nah, ini teman-teman juga harus tahu apa aja yang di-cache, apa aja yang enggak ya. Contohnya saat kita nge-cache halaman yang ada keranjang belanjanya, yang ada add to cart-nya itu kena cache. Nah, nanti saat kita pindah-pindah halaman, ya misalnya contoh, teman-teman belanja nambah keranjang jadi 5 gitu kan ya. Di keranjangnya di halaman produk A, nambah 5. Terus begitu pindah ke tempat yang lain, ya halaman artikel, mungkin keranjangnya akan 0 lagi karena waktu lagi baca artikel, keranjangnya belum diisi gitu. Si servernya menyajikan ya halaman yang sudah di-cache, yaitu tanpa jumlah belanjaan gitu ya. Jadi itu
dipastikan nggak kejadian ya, yang biasanya itu kejadian untuk di halaman-halaman yang, keranjang belanjanya ya, jumlah belanjaannya itu ada di HTML gitu, jadi diproduksi oleh si PHP-nya, lalu ditaruh di HTML. Yang aman adalah yang menggunakan JavaScript, menggunakan Ajax gitu. Jadi dia setiap beda-beda halaman dia akan minta data ke server nih berapa sih jumlah belanjaannya, berapa sih jumlah belanjaannya. Itu aman untuk di case satu halaman penuh gitu. Oke, ini ada fragment caching, pertimbangan fragment caching atau metode lain untuk konteks semacam itu. Ya, fragment caching ini adalah caching sebagian ya. Terus cache invalidation. Jadi pastikan sistem cache invalidation ini juga yang sebenarnya nih kalau kita bicara caching, kendala utamanya ada di sini, cache invalidation. Jadi nggak gampang untuk nentuin kapan cache ini udah nggak kepake lagi. Maksudnya apa? Kapan cache ini dihapus? Kapan cache ini expired atau jadi basi atau stale gitu kan? Kalau kita develop sistem sendiri yang nggak pakai WordPress, ini cukup menantang sih, ya. Tapi kalau pakai WordPress harusnya cache invalidation plugin-nya itu udah pada tahu kapan invalidnya. Gitu. Kalau pengalaman saya sih aman ya. Oke, next. Tips yang ketiga, mengelola cache dengan bijak. Nah, pembersihan cache. Pastikan untuk membersihkan cache setiap kali Anda memuat perubahan signifikan pada situs, misalnya mengedit konten atau mengubah desain. Oke, ini masih kaitannya sama cache yang tadi ini, invalidation. Umumnya, sekali lagi ini umumnya, plugin cache itu udah pintar kalau kita ngubah artikel A, edit, save gitu ya. Nanti akan dibersihkan cache-nya. Jadi begitu ada user yang baca artikel A, dia akan dapat data yang fresh dari server ya. Jadi user pertama ya, nanti user kedua udah dapat cache yang udah kita edit tadi. Cuma ada beberapa yang emang nggak ke-handle sama si plugin cache. Contohnya saat kita ngedit header atau footer. Nah, header sama footer ini kan ada di setiap halaman ya, di semua halaman. Jadi saat kita edit header sama footer, kadang cache ini dia nggak nggak nge-clear. Jadi kita perlu manual clear cache. Clear semuanya. Karena kalau bicara footer kan semua halaman harus berubah juga dong. Jadi jangan ambil dari cache ya. Jangan ambil dari cache yang terakhir, melainkan dikosongin aja cache-nya. Supaya nanti begitu ada user baru bikin cache, baru bikin cache. Seperti itu. Oke, yang keduanya ada otomasi pembersihan cache. Jadi kalau plugin yang teman-teman pasang nanti mendukung, silahkan dicek nih, dia bisa otomasi nggak. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya juga, umumnya sih dia otomatis kalau ada edit-edit halaman tersebut akan di-clear. Kecuali header sama footer ya. Kalau kita edit header sama footer, biasanya manual clear. Oke, lanjut ke tips yang keempat, menggunakan CDN untuk optimalisasi. Nah, ini juga penting. Zaman sekarang CDN itu udah hampir wajib. Ya, jadi pastikan plugin caching teman-teman ini mendukung integrasi dengan CDN, karena CDN ini dapat membantu mengurangi waktu muat dengan menyimpan konten di server edge ya, yang dekat dengan pengguna. Terus konfigurasikan CDN. Jadi pastikan yang di CDN itu menggunakan file statis, gambar CSS JavaScript di cache dan disajikan melalui CDN. Jadi kalau kita pakainya Cloudflare ya pastikan itu statis. Kalau kita pakai Quick Cloud itu nggak apa-apa dinamis. Kalau pakai bahan CDN pastikan yang statis juga. Karena berbahaya kalau pakai CDN kita yang dinamis. Setahu saya CDN nggak ada kemampuan untuk mengcache kemampuan yang bagus ya. Jadi dia cache ya cache aja, nggak tahu kapan dinamis ini udah berubah. Oke, lanjut. Yang kelima dan ini yang paling penting, backup dan restore. Karena plugin cache ini uh, cukup beresiko ya, cukup beresiko.
Maksudnya risiko di sini adalah, mmm, kalau kita salah setting ya akan jadi masalah gitu. Kalau belum terbiasa, apalagi kalau masih coba-coba, ya masih pertama, ini wajib banget. Sebenarnya nggak coba-coba, nggak pertama pun ya wajib sih, gitu. Jadi backup dan restorannya wajib. Backup dulu nih sebelum kita ngubah settingan case, ya saat kita baru pakai. Sebelum pakai case, backup. Terus kita konfigurasi case-nya, lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, oke, backup lagi gitu kan. Terus konfigurasi berikutnya bagus, backup lagi, konfigurasi berikutnya bagus, backup lagi. Jadi step by step sih, step by step. Eee, Tujuannya apa? Begitu kita ada satu konfigurasi yang gagal, yang bikin website kita kelihatan kurang bagus, berantakan, atau tidak bekerja seperti semestinya, kita bisa kembalikan ke poin backup tertentu atau poin backup terakhir yang berjalan dengan baik. Nih di bagian poin pemulihan ya. Dan dari saya suggest pakai plugin backup, bukan backup manual. Karena capek kalau backup manual nih saat kita lagi konfigurasi case ya. Dan konfigurasi case itu sebaiknya dilakukan untuk awal ya, dilakukan di server development kalau memungkinkan, kalau enggak ya di production nggak apa-apa, asal jangan saat lagi rame, jadi di jam-jam sepi. Wajib backup dan di jam-jam sepi. Gitu ya. Teman-teman, semoga tips-tips ini bermanfaat. Oke, selanjutnya studi kasus dan demo. Jadi ada studi kasus ini yang dengan menggunakan caching dapat menekan TTFB. Ya, jadi TTFB itu adalah waktu respon pertama dari server ya, ditambah dengan uh, latensi ya. Jadi latensi itu adalah jarak waktu waktu dari kita uh, apa namanya dari kita ke server ya, dan dari server ke kita. Waktu yang dihabiskan itu namanya latensi. Ya, dari kita ke server lalu dibalikan dari server ke kita. Itu latensi ditambah dengan waktu proses di server. Oke, itu kita sebut TTFB ya, latensi plus waktu proses di server. Selanjutnya ada optimasi landing page. Ya, ini demo, low budget setup juga demo. Oke, kita ke case yang pertama. Jadi ini ada case, ini hari Sabtu kemarin ya, 1 hari sebelum meetup. Kebetulan saya ada project redesign, project kecil lah ya. Ini perdanabordir.com. Jadi saya pakai ini sebenarnya nggak sengaja. Karena apa? Karena di project-project sebelumnya saya nggak ada catatan tuh sebelumnya berapa, setelahnya berapa gitu. Jadi cuman waktu itu saya lihat sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, cuman nggak saya catat gitu. Khawatir kurang akurat, jadi pas kebetulan di hari Jumat itu ada project yang udah selesai, hasil redesainnya udah di approve, hari Sabtunya optimasi SEO dan lain-lain, salah satunya adalah optimasi menggunakan case ya. Ini hasilnya. Jadi awalnya itu TTFB-nya itu 432,58 milisecond. Setelah di cache menjadi segini. Ini luar biasa sih ya, karena terus terang pas saya lihat di sini, kok tinggi ya TTFB-nya untuk ukuran server lokal ya. Soalnya saya developnya itu pakai Astra dengan Spectra ya, jadi pakai block editor. Waktu ngeredesain itu harusnya sih ringan, cuman hasilnya ini cukup tinggi. Saya lihat ternyata servernya pakai Lightspeed ya, jadi meskipun speknya rendah, kebetulan pakai Lightspeed. Dan karena baru selesai saya redesign ya, artinya belum dioptimasi. Akhirnya saya pakai Lightspeed case. Berubah jadi 33.14. Nah, ini screen capture-nya. Jadi seperti biasa, saya biasanya kalau ngecek itu nggak hanya satu, tapi minimal 3 ya. Jadi ini saya hit pertama sebelum dioptimasi dapatnya segini ya. Dapat segini. 432,58. Lalu saya hit kedua 460.
hit yang ketiga 487. Setelah itu saya optimasi, ya saya optimasi menggunakan Lightspeed Case. Hasilnya luar biasa ya. Jadi ini setelah optimasinya, hit pertamanya 33.14, hit keduanya 33.30, dan hit keempatnya 34.09. Jadi ini selalu di bawah 40 ya, 40 milisecond, ini selalu di atas 400. Luar biasa ya, luar biasa dampak dari caching itu. Jadi server yang performanya rendah ya, yang resource-nya rendah, itu bisa kita optimasi menggunakan cache dengan hasil yang kalau menurut saya sih luar biasa ya, TTB-nya. Oke. Selanjutnya ini ada optimasi landing page demo. Nah ini nanti kita akan, insya Allah akan kita ulangi lagi demonya. Kemarin waktu di Meetup saya udah kasih lihat demonya, cuma dengan cara cepat aja. Kelihatan hasilnya sebelum dan sesudah ya. Ini juga kelihatan hasilnya sebelum dan sesudah. Insya Allah untuk di tanggal 3 nanti kita akan lihat step by step-nya. Ya, menggunakan Cloudflare dan Quick Cloud ya. Jadi insya Allah step by step, satu persatu, mulai dari daftar di Cloudflare dan daftar di Quick Cloud sampai dengan proses optimasinya selesai. Ya, jadi teman-teman yang emang tertarik ya, setelah melihat, wah ternyata luar biasa ya dampak dari optimasi case ya dari sini, silakan datang atau join via online di tanggal 3 Agustus ya, jam 1 siang di WordPress Meetup Bogor. Oke, itu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya ini, caching pada WordPress adalah langkah penting untuk meningkatkan kecepatan dan performa situs web. Ya, dengan memahami berbagai jenis caching dan menggunakan plugin yang tepat, teman-teman bisa mengoptimalkan situs WordPress teman-teman untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengurangi beban server. Ya, tanya jawab. Karena ini di video jadi nggak ada tanya jawab, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang ada di materi ini pun boleh ditanyakan di tanggal 3 nanti. Silahkan datang aja atau join via online. Oke, terima kasih. Saya Akah dari WordPress Bogor ya. Sampai jumpa di tanggal 3 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.